Shalom kasih Kristus, senang rasanya saya dapat menyapa kembali saudara. Apa kabarnya? Saya berharap saudara dan kita semua dalam keadaan baik, sehat, penuh sukacita, dan hidup dalam kesuksesan. Para pendengar renungan melekat dalam Tuhan, mari kita kuatkan hati dan seluruh hidup kita untuk terus tertanam dalam kebenaran firman-Nya, agar hati dan hidup kita tidak mudah terpengaruh oleh godaan dunia. Mari kita berdoa. Surgawi, terima kasih buat kesempatan yang indah pada hari ini di mana kami dapat kembali mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah Tuhan melalui hamba-Mu dalam renungan ini, sehingga firman yang disampaikan menjadi satu kekuatan dalam hati kami. Bahkan pengiringan kami semakin kokoh dan kuat di dalam Engkau. Bapa Surgawi, pimpin kami supaya kebenaran firman-Mu ini menguasai hati dan pikiran kami. Sekalipun tantangan-tantangan bahkan kehidupan dunia mengganggu atau menggoda, sehingga hidup yang kami jalani hanya memuaskan keinginan sendiri dan mementingkan kehendak sendiri, bukan lagi mementingkan kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan, pimpin kami, siapkan hati kami untuk ditaburi dengan kebenaran firman-Mu, agar firman-Mu mengarahkan hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Melekat dalam Tuhan bertema kemewahan dunia. Firman Tuhan terdapat dalam 1 Yohanes 2 ayat 16, demikian firman-Nya. Mereka berasal dari dunia, sebab itu mereka berbicara tentang hal-hal duniawi dan dunia mendengarkan mereka. Kekasih Kristus, bila kita berbicara tentang kepentingan dunia dan kemewahan, dibutuhkan suatu kejujuran dan keberanian, bahkan orang yang benar-benar memahami antara kehidupan dalam Tuhan dan kehidupan dalam dunia. Kita sangat mengetahui banyak orang menginginkan akan keberhasilan dalam kehidupan dunia. Mengapa banyak orang mendambakannya? Karena dunia menawarkan kemewahan dan itu yang dijadikan simbol keberhasilan. Hal tentang kemewahan dunia yang menunjukkan keberhasilan bukan hanya ditunjukkan kepada kalangan orang-orang dunia, tetapi situasi seperti ini di kalangan gereja pun banyak ditemukan. Memang Tuhan tidak memberikan larangan yang tertulis dalam Alkitab tentang kekayaan, tetapi dengan jelas dan konsisten menentang akan kemewahan. Kekayaan adalah berbicara tentang seberapa banyak jumlah harta benda yang dimiliki oleh kita. Sedangkan kemewahan berbicara tentang bagaimana orang menikmati dan menggunakan akan harta kekayaan yang dimilikinya. Bila demikian, ketika kita mengalami keberhasilan dunia, maka kita perlu menguatkan hati dan iman kita agar kita menggunakan apa yang kita raih dengan baik dan benar. Berbicara tentang harta, Tuhan Yesus mengingatkan agar hati kita tidak berada pada harta. Dalam Matius 6 ayat 21 mengatakan, karena di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Saat itu Tuhan Yesus mengingatkan agar pentingnya untuk mengumpulkan harta di surga. Kekasih, memang untuk memperoleh kemewahan dunia diperlukan uang. Dan saat kita berbicara tentang uang, siapapun orang di dunia ini pasti memerlukan uang. Sekali lagi, uang memang diperlukan, tetapi hal yang harus kita pahami dengan benar bahwa uang adalah benda mati yang cukup digunakan sebagai alat pembayaran. Dan selama kita menggunakannya dengan baik, uang tidak akan membahayakan. Tetapi apabila kita sudah cinta akan uang, kita akan dijadikan hamba uang. Itu sangat berbahaya. Dalam 1 Timotius 6 ayat 10 mengatakan, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang, sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Penulis Ibrani pun menasihatkan kita sebagai umat Tuhan agar jangan menjadi hamba uang. Untuk tidak menjadi hamba uang, hendaknya cukupkanlah diri kita dengan apa yang ada pada kita. Catat dalam Ibrani 13 ayat 5a. Ajaran untuk mencukupkan diri dalam segala keadaan jelas bukan sesuatu yang baru di dalam Alkitab. Dan Paulus memberikan nasihat kepada jemaat di Filipi tentang hidup dalam kelimpahan dan kekurangan, tercatat dalam Filipi 4 ayat 11 dan 12. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan.
Ini merupakan nasihat yang sangat luar biasa, tetapi nasihat ini jarang sekali digaungkan di atas mimbar gereja, melainkan banyak sekali menekankan tentang keberhasilan yang tidak diimbangi dengan penataan hati yang benar. Sehingga banyak anak Tuhan yang penampilan dan gaya hidupnya begitu mewah. Kemewahan hidup seperti ini, terlihatnya kebenaran firman Tuhan seakan-akan tidak pernah diajarkan atau tertulis dalam Alkitab. Padahal firman Tuhan sering didengungkan di atas mimbar gereja dengan keras. Kekasih Kristus, sekalipun firman disampaikan tentang bagaimana kita menyiasati akan penggunaan uang, tidak kita dapati di atas mimbar gereja, bukan berarti sebagai orang Kristen abai akan pengelolaan keuangan. Ingat, saat diberkati hendaknya kita sebagai umat Tuhan sudah dapat mewaspadainya. Karena keberhasilan dunia yang kita raih akan mudah sekali untuk membawa hidup kita masuk dalam kemewahan dunia. Hal ini terlihat sesuatu yang wajar karena apa yang diraih adalah sesuatu yang dihasilkan oleh diri sendiri atau keluarga. Mungkin kita menganggap wajar bila hal tersebut menampilkan kemewahan sebagai tanda keberhasilan. Disinilah banyak orang tidak mengetahui akan bahayanya penampilan dengan menunjukkan kemewahan tersebut. Untuk diingat oleh kekasih Kristus, setiap apa yang kita raih ada maksud dan tujuan Tuhan yang hendak Tuhan kerjakan melalui kehidupan kita. Bila kita melihat kebenaran firman Tuhan, Tuhan senantiasa menjadikan kita sebagai alatnya untuk mengembangkan kerajaannya. Penting sekali untuk diingat oleh setiap kita bahwa gaya hidup mewah sebenarnya bukan tentang jumlah harta. Juga tidak setiap orang kaya dengan secara otomatis jatuh pada kemewahan dunia. Kemewahan adalah berbicara tentang apakah kita mencintai harta lebih daripada segalanya atau kita telah menjadikan harta sebagai Allah kita, di mana harta dijadikan sebagai identitas, kebahagiaan, dan keamanan. Bila demikian sikap dan penampilan kita berarti kita sudah masuk dalam kemewahan dunia. Kekasih Kristus, mari kita alami terobosan hidup. Untuk mengalaminya, mulailah dengan mengenal prinsip-prinsip kerajaan Allah serta menjadi warga kerajaan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang mengarahkan kami untuk terus tertanam dalam kebenaran firman-Mu, agar firman terus menguasai hati dan pikiran kami, sehingga seluruh tindakan dan perbuatan kami adalah tindakan dan perbuatan yang menyenangkan Engkau. Bapa Surgawi, pimpin kami ketika kami mengalami dan menerima keberhasilan di dalam Engkau. Jangan biarkan hati kami mudah dipengaruhi dan digoda oleh kemewahan dunia. Sekalipun itu kami punya hak untuk menikmati dan menampilkan keberhasilan yang kami raih. Tetapi biarlah Tuhan, kami bukan penampilan kami yang kami tunjukkan, melainkan Engkau yang kami tampilkan sebagai pemberi yang terjadi dalam kehidupan kami. Tuhan, ampuni kami bila kami telah salah melangkah. Ampuni kami bila kami telah salah dalam menjalani kehidupan ini. Karena kami tahu apa yang Kau percayakan tentang berkat dan keberhasilan dalam kehidupan kami. Sesungguhnya Tuhan hendak menjadikan kami alat Tuhan di dalam pekerjaan Tuhan maupun untuk mengembangkan kerajaan-Mu di dunia ini. Maka dari itu Tuhan, pimpin kami menjadi pribadi-pribadi yang menyenangkan Engkau. Bukan hanya secara badani kami beribadah kepada Engkau, tetapi seluruh yang ada dalam kehidupan kami bisa menjadi berkat dan beribadah kepada Engkau sebagai bagian dari berkat yang Tuhan percayakan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini yang menjadi kerinduan dan doa kami. Pimpin kami dan kuatkan kami senantiasa untuk terus tetap menjadi pribadi-pribadi yang menyenangkan Engkau, baik hidup kami maupun seluruh harta kekayaan yang kami miliki. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kasih Kristus, mari kita akhiri dengan mengedahkan kedua tangan kita. Terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang mencurahkan berkat secara rohani, berkat secara jasmani, dan berkat secara ekonomi, di mana berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dicurahkan dan dilimpahkan dari saat sekarang sampai Maranatha tiba, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like, share, dan subscribe.